Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulun, NIM 112117702, kelas K321 MNR, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5, dosen pengampul Ibu Enda Sumarni S.PD.I. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Di sini ada pengertian pemimpin yang baik. Menurut para ulama, pemimpin yang baik memiliki beberapa kriteria yang penting. Dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai pemimpin ideal. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa sidik, jujur, amanah dipercaya, patona cerdas, dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Dalam Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah, dan kepemimpinan yang ideal adalah yang cara kepemimpinannya beracu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama ajaran Islam. Kriteria kepemimpinan yang baik menurut ajaran Islam mencakup memiliki sifat-sifat seperti jujur, amanah, cerdas, memiliki visi yang jelas, komitmen yang kuat, kompetisi yang baik, serta mampu mendengarkan dan memahami anggota yang dipimpin. Prinsip kepemimpinan dalam Islam juga terbagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah prinsip tauhid yang menekan kesatuan akidah atas dasar yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta menekankan kepentingan integritas, kompetisi, dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan keunggulan bagi para kaum muslimin dan muslimat. Menurut pendapat 3 para ulama, yang pertama menurut Imam Al-Mawardi, kriteria pemimpin yang baik mencakup sifat-sifat seperti keadilan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemimpin yang baik juga harus memiliki sifat amanah, dipercaya, dan berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan baik. Imam Al-Mawardi juga menekan pentingnya kepemimpinan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Kepemimpinan yang inklusif juga menjadi salah satu kriteria penting, di mana pemimpin harus mampu mengakomodasikan kepentingan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Pemimpin yang baik dalam pandangan Imam Al-Mawardi juga harus mampu menjalani hubungan dengan baik dengan semua elemen masyarakat dan menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, kriteria pemimpin yang baik mencakup beberapa aspek penting. Beliau menekankan pada pemimpin harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat kepemimpinan dan adab dan etika seorang pemimpin. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memberikan kriteria untuk memilih pemimpin yang ideal, termasuk memiliki kekuatan dan berwibawa, mampu menyelesaikan segala persoalan, memiliki sikap hidup yang apik, serta memiliki ilmu pengetahuan yang bermakna. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pemimpin yang baik juga harus memahami manfaat dan bahaya kekuasaan, serta menyadari bahwa kekuasaan merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dengan amanah. Ketiga, menurut Ibnu Khaldun, kriteria pemimpin yang baik mencakup beberapa aspek. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pemimpin yang baik harus memiliki sifat adil, amanah, dan kuat dalam menegaskan tugas pemerintahan. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan serta memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Ibnu Khaldun juga mengomentari bahwa menyebutkan suku Quraisy sebagai salah satu kriteria pemimpin yang berfungsi untuk menghilangkan pertikaian dan perselisihan sesama muslim karena suku ini merupakan suku terbesar di Arab. Berikut adalah kriteria pemimpin yang baik menurut pendapat 3 ulama menyebutkan bahwa pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang baik harus memiliki iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena iman dan takwa akan menjadi landasan bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, berilmu dan akhlak mulia. Pemimpin baik harus memiliki ilmu dan akhlak mulia. Ilmu akan menjadi dasar bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat, sedangkan akhlak mulia akan menjadi teladan bagi rakyatnya. Ketiga, berwibawa dan adil. Pemimpin yang baik harus memiliki wibawa dan adil. Wibawa akan membuat rakyatnya menghormati dan patuh kepada pemimpinnya, sedangkan keadilan akan membuat rakyatnya merasa aman dan sejahtera. Keempat, bijaksana dan arif.
Pemimpin yang baik harus bijaksana dan arif. Bijaksana akan membuat pimpinan dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sedangkan arif akan membuat pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. 5. Bertanggung jawab dan tegas. Pemimpin yang baik harus bertanggung jawab dan tegas. Tanggung jawab akan membuat pemimpin dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedangkan ketegasan akan membuat pemimpin dapat mengendalikan situasi dengan baik. 6. Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi. Pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dan bernegosiasi. Komunikasi akan membuat pemimpin dapat menyampaikan pesannya dengan jelas, sedangkan negosiasi akan membuat pemimpin dapat menyelesaikan konflik dengan baik. 7. Memiliki jiwa kepemimpinan yang Pemimpin yang baik harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan akan membuat pemimpin dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Dalil-dalil dari Al-Quran yang mendukung kriteria-kriteria kepemimpinan tersebut antara lain. 1. Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menghukumnya antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. 2. Surat Al-Baqarah ayat 251 yang berbunyi, dan kami telah menjadikan kamu sebagai pemimpin-pemimpin dan pembagi warisan di bumi. 3. Surat Al-Madinah ayat 42 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Nabi Muhammad SAW dan ulil amri dan di antara kamu. Hadis yang mendukung kriteria-kriteria kepemimpinan tersebut antara lain. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mencintai dan dicintai rakyatnya, serta mereka mencintai dan mereka dicintai olehnya. Dan seburuk-buruknya pemimpin adalah yang dibenci dan dibenci oleh rakyatnya, serta mereka membenci dan mereka dibenci olehnya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim Imam. Itu perisai di belakang orang berperang dan dengannya mereka dibela, maka ia akan memberitakan kepada mereka untuk taat kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dan merasa patuh kepadanya, maka pahalanya adalah miliknya. Dan jika ia memerintahkan kepada mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan mereka tidak patuh kepadanya, maka dosanya akan miliknya. Ketiga, hadis riwayat Tirmizi, khalifah itu laksamana gembala, dan kaum muslimin adalah gembalanya, maka dia akan dicintai pertanggungjawaban tentang gembalanya pada hari kiamat. Kesimpulan dari materi tersebut, kriteria kepemimpinan yang baik menurut ulama-ulama di Islam memiliki kesamaan, yaitu pemimpin yang baik harus memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia, berwibawa, dan adil, bijaksana, dan arif, bertanggung jawab, dan tegas, mampu berkomunikasi dan bernegosiasi, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Kriteria tersebut didasarkan pada ajaran Islam dan pengalaman ulama dalam memimpin umatnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dikenal atau masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.